Berjumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian untuk mengenal bintang baru The Blues, Hakim Ziyech. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton sampai selesai ya Blues. Hakim Ziyech lahir 19 Maret 1993 di Drenthe, Belanda. Merupakan seorang putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayah Ziyech berasal dari Belanda dan ibunya berasal dari Maroko. Ziyech kecil tumbuh bersama sejumlah saudaranya. 4 kakak laki-laki dari Ziyech sangat suka untuk bermain sepak bola di jalan. Dan hal ini sangat mempengaruhi Ziyech kecil untuk ikut bermain di jalan bersama anak-anak lainnya. Pemain Chelsea ini masih berusia 5 tahun ketika ia mulai bermain sepak bola di jalan mengikuti kakak-kakaknya sudah lebih mahir. Kegemarannya dalam bermain di jalanan membuat keseharian Ziyech kecil hanya diisi oleh 2 hal, sekolah dan main bola di jalan. Kedua orang tuanya tidak masalah akan aktivitas Ziyech tersebut. Sebagai anak bungsu, Ziyech kecil justru seringkali lebih mendapat perhatian dari kakak-kakak perempuannya. Pada tahun 2003, terjadi tragedi dalam keluarga Ziyech. Ayahnya yang mengidap sklerosis harus mangkat serta meninggalkan seorang istri dan 9 anaknya. Kepergian sang ayah tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga pada saat itu. Untungnya di usia 14 tahun, pemain The Blues ini dapat bergabung ke SC Heerenveen dan ia mampu memberikan sedikit penghasilannya untuk membantu keuangan keluarga. Peristiwa menyakitkan ini juga sangat membekas bagi seorang Hakim Ziyech yang mulai beranjak ke usia remaja. Ditinggal sosok ayah, Ziyech mulai bersikap buruk seperti tidak disiplin, berlaku tidak sopan kepada pelatih dan anggota tim lainnya, hingga mangkir dari jadwal latihan. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Ziyech dididik sebagai seorang muslim yang taat akan agama oleh keluarganya. Sikap ini juga sangat mengancam posisi Ziyech di SC Heerenveen. Kemudian datanglah seorang Aziz Doufikar ke dalam hidup Ziyech. Doufikar merupakan pesepak bola Maroko pertama yang bermain di Eredivisie pada saat itu. Doufikar pun berhasil menjadi figur ayah sekaligus mentor bagi Ziyech muda dalam bermain sepak bola. Tak hanya meningkatkan skill dan kemampuan Ziyech, kehadiran Doufikar juga perlahan berhasil merubah sikap-sikap buruk yang dimiliki Ziyech. Berkat Doufikar, posisi Ziyech di klubnya pun aman dan terjamin. Dengan kehadiran Doufikar pula, Ziyech berhasil mendapatkan kesempatan untuk berlaga bersama SC Heerenveen. Ia berhasil menjalani debut pada Agustus 2012, meski di pertandingan tersebut, Heerenveen harus kalah dari NEC Nijmegen dengan skor 0-2. Namun sejak debutnya, karir Ziyech pun terus mengalami perkembangan. Bersama tim senior Pride of Friesland, pemain dengan tinggi 181 cm ini catatkan 13 gol dan 11 assist dari 46 pertandingan. Angka tersebut sangat luar biasa bagi seorang gelandang. Sontak, Ziyech pun menjadi incaran berbagai klub. Pada akhirnya di tahun 2014, Ziyech diboyong oleh FC Twente. Dengan bergabung bersama FC Twente, statistik Ziyech semakin menggila. Ia berhasil cetak 34 gol dan 30 assist dari 76 pertandingan selama 2 tahun di FC Twente. Di tahun 2015, pemain Chelsea itu pun dipanggil ke timnas Maroko. Pada 9 Oktober, ia berhasil melakukan debut bersama Maroko. Cemerlangnya bakat dan performa Ziyech pun tersebar ke penjuru negeri Belanda. Ia bahkan berhasil dianugerahi Eredivisie Top Assist musim 2015-2016. Pada tahun 2016, Ziyech pun resmi didatangkan oleh salah satu klub terbesar di Belanda dan Eropa, yakni Ajax Amsterdam. Klub yang menelurkan bakat-bakat hebat seperti Johan Cruyff, Edwin van der Sar, Zlatan Ibrahimovic, hingga Luis Suarez ini dikabarkan harus mengeluarkan 11 juta euro untuk Ziyech. Di Eredivisie, angka 11 juta euro merupakan nilai yang cukup besar pada waktu itu. Namun Ziyech pun berhasil membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh Ajax. Bersama The Golden Zonen, Ziyech berhasil meraih gelar Eredivisie dan KNVB Cup 2018-2019. Ziyech bahkan berhasil mengantarkan Ajax ke final UEFA Europa League di tahun 2017, meski di laga final harus menerima kekalahan dari Manchester United. Bersama Ajax, Ziyech juga meraih sejumlah penghargaan individu seperti Eredivisie Top Assist 3 kali berturut-turut, Eredivisie Team of the Year 4 kali berturut-turut, AFC Ajax Player of the Year 3 kali berturut-turut,
hingga UEFA Champions League Squad of the Season 2018-2019. Berbagai rayaan ini membuat Ziyech berhasil merebut hati para penduduk kota Amsterdam. Selama di Ajax, Ziyech sendiri di atas kertas bermain sebagai winger. Namun selama bermain di atas lapangan hijau, Ziyech lebih sering berperan sebagai wide forward. Sebagai wide forward, Ziyech umumnya melancarkan serangan ke tengah dari wilayah sisi sayap jika berada di wilayah tengah lapangan. Ziyech dapat dengan mudah mendikte tempo permainan dan menjadi playmaker yang dapat diandalkan. Sedangkan bila sedang berada di wilayah sayap, crossing mematikan Ziyech kerap dimanfaatkan pemain lain untuk kemudian dikonversi menjadi gol. Ajaibnya penampilan Ziyech ini sangat berpengaruh bagi Ajax. Ia bahkan dijuluki The Wizard of Amsterdam atau disebut si penyihir dari Amsterdam berkat penampilan dan gaya bermainnya yang kerap menyihir mata para penonton. Lantas pada Agustus 2019, Ajax pun memutuskan untuk memperbarui kontraknya dan Ziyech pun terikat dengan The Golden Zonen hingga tahun 2022. Di tahun 2019, Ziyech juga berhasil menempati posisi ke-29 dalam daftar 100 pemain terbaik dunia oleh Guardian. Namun setahun berselang, Ziyech pun diboyong ke Stamford Bridge. Kemampuan Ziyech memang sudah dikenal seantero dunia. Chelsea harus mengeluarkan biaya 40 juta euro untuk pemuda yang kini berusia 27 tahun itu. Catatan Ziyech selama di Ajax memang sangat mempesona. Ia berhasil tampil 165 kali dan mencetak 48 gol serta 82 assist selama berseragam Ajax. Tak hanya itu, ia juga tercatat menyumbang 421 peluang selama bermain di Johan Cruyff Arena. Meski dijuluki The Wizard of Amsterdam, lantas mengapa Ziyech tak tergabung ke dalam skuad Oranje Belanda? Ziyech sejatinya pernah tergabung ke skuad muda Belanda, yakni skuad U19, skuad U20, dan skuad U21. Total ia berlaga 7 kali, 1 bersama skuad U19, 3 kali dengan skuad U20, serta 3 kali bersama skuad U21. Ziyech juga berhasil mencetak 1 buah gol dengan Belanda U20 dan 2 gol bersama skuad U21 Oranje. Tetapi pada September 2015, sang pemain justru lebih memilih untuk membela skuad senior Maroko. Ketika ditanya mengapa memilih Maroko ketimbang Belanda, Ziyech mengaku bahwa keputusan tersebut datang dari hatinya. Ketika pemain dengan tinggi 181 cm menanyakan hal tersebut ke ibu dan keluarganya, mereka juga meminta agar Ziyech memilih dari hatinya. Menurut Ziyech, kompetisi AFC CON berbeda dengan Euro yang diikuti negara-negara Eropa. Sejak melakukan debutnya pada 2015, Ziyech telah membela timnas Maroko sebanyak 36 kali dan berhasil cetak 16 gol. Ia juga berhasil merengkuh gelar pemain terbaik Maroko pada tahun 2016 silam. Ziyech memiliki kontrak hingga 5 tahun ke depan bersama The Blues. Sempat mengalami cedera di awal musim 2020-2021, Ziyech pun terlambat untuk menjalani debutnya bersama Chelsea. Ia baru bisa menjalani debut di kompetisi Liga pada 17 Oktober 2020 ketika Chelsea menjamu Southampton. 11 hari setelahnya, Ziyech berhasil mencetak gol pertamanya untuk London Biru pada laga Champions League menghadapi Krasnodar. Performanya terus konsisten bersama Chelsea. 3 hari setelah menghadapi Krasnodar, Ziyech kembali cetak 1 gol dan 1 assist di pertandingan Premier League melawan Burnley. Dan pada laga kontra Sheffield United yang berakhir dengan skor 4-1, Ziyech cetak 2 assist dan dinobatkan sebagai man of the match dari laga itu. Hingga video ini dibuat, Ziyech telah cetak 1 gol dan 3 assist dari 4 laganya berseragam biru London. Perjalanan hidup seorang Hakim Ziyech cukup luar biasa. Tumbuh sebagai putra bungsu, kemampuan Ziyech dalam mengolah si kulit bundar diasah di jalanan kota Dronten sejak dirinya masih kecil. Sempat mengalami keterpurukan, Ziyech beruntung ada sosok Dovikar yang menyelamatkan kehidupannya. Kehebatannya di atas lapangan dapat dilihat dari statistiknya. Ia bahkan berhasil menyabet gelar Eredivisie Top Assist secara 4 kali berturut-turut, sekali bersama FC Twente dan sisanya bersama Ajax Amsterdam. Oleh karenanya merupakan sebuah kebanggaan bagi Chelsea untuk memiliki seorang Hakim Ziyech yang mampu menunjukkan sihir-sihirnya ketika bermain di atas lapangan hijau. Nah, itulah tadi sepenggal kisah dari Hakim Ziyech,
sang penyihir dari Amsterdam. Meski sejauh ini perjalanan karir Ziyech terlihat menjanjikan, ia masih perlu membayar kepercayaan mahal manajemen Chelsea dengan raihan berbagai gelar juara. Bagaimana menurut kalian Blues? Seperti apakah Hakim Ziyech di mata kalian? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!